Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Shalom, selamat pagi menjelang siang. Ini adalah saat yang baik di mana kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Untuk itu mari kita siapkan seluruh keberadaan kita, baik pikiran, hati, maupun seluruh sikap hati kita, seluruh sikap tubuh kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Sebab hanya dengan itulah kami boleh hidup bermakna di bumi ini. Cerahi setiap kami yang hadir, semua yang mendengar firman-Mu ini. Baik secara live maupun nanti yang akan mendengar melalui rekaman di YouTube. Bapa di surga, berkati PD Lumajang dengan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sana. Dan semua umat-Mu dimanapun berada. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, topik kita pagi ini sangat penting untuk direnungkan oleh kita semua. Topik kita adalah makna sebuah kehidupan. Hidup ini sangat berharga. Cuma sayang, manusia tidak bisa menikmatinya. Manusia sebagian besar malah menyusahkan dirinya sendiri. Manusia banyak yang hidup di dalam ironi. Di waktu yang sangat terbatas yang kita punya ini, malah buang-buang waktu. Padahal waktu tidak bisa diperpanjang, tidak bisa dibeli. Waktu yang kita punya ya hidup ini. Tapi banyak orang buang-buang waktu. Sia-sia. Keinginannya banyak. Tidak pernah puas dengan keadaan yang ada. Ironinya orang yang sudah hidup di kota pengen ke desa mainnya. Orang yang hidup di desa pengen ke kota dia. Orang yang hidup di gunung pengennya ke pantai. Orang yang hidup di pantai pengen ke gunung. Kebalik-balik semua. Orang yang hidup di Eropa pengen ke Khatulistiwa. Enak, hangat. Orang yang di Khatulistiwa pengen ke Eropa. Enak, dingin katanya. Kebalik-balik ya. Orang dari benua Eropa kalau ke Asia berjemur. Tapi orang Asia sendiri menghindari matahari. Dunia ini penuh dengan ironi. Semakin kaya bukannya semakin jadi berkat. Biasanya semakin kaya semakin pelit. Semakin maju teknologi kesehatan, rumah sakit semakin penuh. Ironi bukan? Ya. Aneh dunia ini memang. Semakin maju ilmu, tapi penyakit juga semakin banyak. Ingin sehat semua orang, gak ada orang ingin sakit. Tetapi setiap hari pola hidupnya tidak sehat. Tidurnya sampai tengah pagi, tengah malam maksud saya, lewat tengah malam, kurang istirahat, bekerja, mengejar uang, membanting tulang, cari uang, sampai akhirnya sakit. Setelah sakit, uangnya berapapun dia bersedia mengeluarkannya, asal sembuh lagi. Padahal sebelumnya dia sudah sehat. Kesehatannya dikorbankan hanya untuk mengejar yang namanya uang. Ini ironi. Nah, pagi ini saya harap kita semua merenungkan kebenaran ini agar kita tidak hidup di dalam ironi kehidupan seperti layaknya orang-orang dunia. Ya. Ada lagi yang suami istri ribut melulu. Dulu pacaran sangat mesra. Setelah nikah kayak kucing sama anjing.
ribut melulu. Yang diributkan itu bukan hal-hal yang penting. Hal-hal kecil aja ribut. Waduh. Coba kita baca dulu ya. Matius 11 ayat 16 sampai 17. Matius pasalnya yang ke 11 mulai dari ayat 16 sampai 17. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Saya teruskan ya. Jadi banyak orang tidak tanggap, tidak responsif, tidak meresponi apa yang terjadi di depan kita. Lebih tepatnya lagi, tidak meresponi anugerah Tuhan. Nanti buktikan saja apakah kita sudah meresponi anugerah Tuhan atau belum. Ataukah pikiran kita malah ke tempat lain. Nah, ini loh, ironi kehidupan itu begini. Nanti kalau sudah sakit, apa saja mau dilepaskan supaya beroleh kesehatan lagi. Padahal dulunya sudah sehat. Manusia itu rewel. Ini nggak puas, itu nggak puas. Ini kurang, itu kurang. Ya, rewel. Itu sebabnya manusia tidak pernah merasa shalomnya Tuhan itu. Bukan karena Tuhan tidak berikan shalom, karena manusianya yang rewel. Ya. Nah, sebenarnya sejak Adam, kita semua sudah diberi anugerah. Adam itu anugerahnya kurang apa? Coba bayangkan. Dari tidak ada menjadi ada. Dari debu menjadi manusia yang hidup. Udah begitu dikasih wanita paling cantik hari itu. Karena cuma ada satu ya. Hawa. Kurang apa lagi? Diberi kekuasaan untuk menguasai bumi. Cuma satu. Larangannya cuma satu, nggak banyak. Jangan kamu makan buah itu. Nanti kamu mati. Itu pun nggak bisa melaksanakannya. Malah dimakan. Hari ini sama sebenarnya. Hari ini manusia diberi anugerah. Kita masih bisa hidup. Masih bisa mendengar firman. Kita sudah menerima penebusan dosa oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Oh, kurang apa lagi? Hari ini harusnya kita merasa sangat bersyukur. Tapi nggak banyak orang bisa bersyukur. Letih lesu berbeban berat. Banyak manusia itu hidupnya letih lesu berbeban berat. Ketika mendengar firman, tetap nggak nolong. Kenapa? Karena firman yang disampaikan nggak alkitabiah. Hasil pikiran manusia. Yang kedua sebabnya, karena kalau baca Alkitab, pilih-pilih ayat. Nggak seluruhnya dibaca lalu disimpulkan. Milih-milih ayat yang enak didengar. Akibatnya terlena. Rohaninya nggak numbuh. Dari dulu sampai sekarang, itu terus pikirannya, pola hidupnya. Nggak maju. Padahal Tuhan men-setting manusia anak Allah. Banyak orang Kristen hidupnya ya sama dengan orang dunia, nggak beda. Karena firman yang disampaikan yang menyenangkan telinga, tapi tidak alkitabiah. Itu masalah utama dunia ini. Banyak pengkhotbah-pengkhotbah palsu. Jadi jemaatnya nggak berubah akhirnya. Makna kehidupan yang sesungguhnya nggak didapat. Meleset. Banyak orang itu merasa kalau dirinya itu bermakna atau berharga. Hidup ini bermakna atau berharga kalau kaya raya. Kalau uangnya banyak. Padahal uang banyak juga banyak yang stres. Coba yang jujur,
Saya sudah lihat banyak sekali kejadian. Rumah seperti istana. Tapi kasihan, istrinya makan sendirian. Meja makannya besar, sendirian makan. Kenapa? Karena suaminya sedang pergi sama kuntilanak. Coba. Ironi ya. Dulu miskin setia. Rukun, saling mengasihi, mesra. Begitu bisnisnya sukses, kaya raya, pergi sama kuntilanak. Ini kisah nyata loh. Itu kalau sang istri boleh ditanya ya, kok pilih hari ini atau waktu miskin? Pasti pilihnya waktu miskin. Iya dong. Uang bisa dimakan, nggak bisa. Tidur juga kita cuma 2 meter kali 1 meter tidur. Makan juga 1 piring cuman. Nggak bisa kalau kaya langsung makannya 10 piring. Nggak bisa, sama aja. Bahkan kalau kita makin berumur, makan sudah nggak boleh banyak. Makan yang enak-enak harus sudah dihindari. Ini, aduh, banyak sekali suami-suami yang berkhianat setelah sukses. Itulah orang-orang duniawi yang tidak mengerti kebenaran. Dia pikir makna hidupnya bermakna kalau dia memuaskan segala keinginannya. Kaya raya, berharga nih hidupku. Salah. Harta itu nilainya 0 di mata Tuhan. Nggak berharga. Nah, banyak orang ingin berharga di mata manusia. Itu masalahnya. Kalau di mata manusia, kekayaan ada harganya memang. Orang kalau lihat orang yang kaya, berkuasa, sukses, terkenal, orang merasa kagum. Tapi Tuhan tidak sama sekali. Makna kehidupan ini apa sebenarnya? Coba kita mesti baca dulu nih. Apa sih maknanya? Seseorang hidupnya itu akan diarahkan atau dipimpin oleh persepsinya tentang makna hidup. Yaitu tadi, kalau orang yang kaya raya itu bermakna, berharga hidupnya, dia akan mengejar uang seumur hidupnya. Apa yang dia anggap sukses, itulah yang dia kejar seumur hidupnya. Inilah pola pikir dunia pada umumnya. Itulah sebabnya pagi ini kita harus baca dan mengerti. Saya bukakan ya. Ya. Matius pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-28. Matius 11 ayat 28. Saya bacakan ya. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Jadi semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, diundang Tuhan, mari datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Letih lesu saya periksa bahasa aslinya. Ini saya pakai terjemahan NIV. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Weary di situ itu dipakai kata kopiontes. Teks asli Alkitab pakai kata kopiontes. Artinya apa? Get tired atau exhausted. Ya. Sangat kecapean. Sangat kecapean. Nah, jadi kalau manusia itu hidup di bumi, pada umumnya sangat kecapean dan bebannya berat. Lalu ayat berikutnya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kita harus belajar kepada Tuhan Yesus.
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan di situ teks aslinya adalah anapauso. Artinya istirahat, rest. Artinya refresh, kesegaran. Dan kamu akan mendapat ketenangan atau kesegaran. Maka jiwamu akan segar. Kamu letih lesu berbeban berat. Mengapa? Karena kamu hidup seperti orang dunia yang mengejar sesuatu yang fana tanpa batas. Tanpa batas, itu masalahnya. Sebab keinginan manusia seperti gelas yang bolong bawahnya. Diisi berapapun, gak akan penuh. Seorang ilmuwan Pascal, Blaise Pascal, dia pernah menulis begini. Sebenarnya dalam jiwa manusia ada satu rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun atau siapapun kecuali oleh Tuhan. Pasangan jiwa manusia itu sebenarnya cuma satu, Tuhan. Kalau seseorang tidak memiliki Tuhan, maka rongga itu kosong. Maka jiwanya akan kosong, letih lesu berbeban berat. Karena ia tidak mengerti bagaimana harus hidup. Bagaimana harus memaknai hidup ini. Itulah sebabnya kalau kita lihat sekeliling kita, semua orang memaknai hidupnya dengan kerja keras mencari harta yang fana. Tapi untuk dirinya sendiri. Sehingga semuanya sia-sia. Nanti kalau mati nggak bisa dibawa juga. Nggak bisa dibawa. Ya. Nah, manusia itu menghabiskan waktunya untuk apa? Coba kita teliti diri kita sendiri. Banyak orang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak penting. Untuk kegiatan yang sesaat, yang tidak ada hubungannya dengan kekekalan. Nggak ada hubungan dengan kekekalan. Bisa main game dari pagi sampai malam, coba. Bisa judi online dari pagi sampai malam. Bisa mancing dari pagi sampai malam. Nonton drakor, drama Korea, dari pagi sampai malam. Tapi kalau baca Alkitab, baru 5 menit saya ngantuk, Pak. Coba ya. Begitu kok ngakunya cinta Tuhan. Lucu nggak sih? Aku cinta Engkau, Tuhan. Baca Alkitab tapi 5 menit nggak tahu kenapa, Tuhan, kok aku ngantuk ya. Itu namanya nggak cinta Tuhan. Kalau kita cinta pribadi seseorang misalnya, bisa nggak di dekat dia kita ngantuk? Ada nggak orang yang pacaran gitu ya? Malam minggu, baru ketemu 5 menit ngantuk. Pasti nggak ada. Pasti itu kalau bisa sampai pagi juga nggak ngantuk pasti. Itu nggak usah diusahakan, nggak usah apa, memang gairahnya itu muncul. Sama ketika aku mengasihimu Tuhan. Itu gairahnya muncul. Makanya gairah ini nggak bisa muncul dengan ajaran yang tidak alkitabiah. Bapak Ibu kalau tidak pernah merasakan itu, berarti ajarannya selama ini firmannya bukan firman Tuhan. Meskipun diambil dari Alkitab. Karena Alkitab berkata kalau firman itu ditabur, lalu kita mengerti, hidup kita berbuah-buah. 100 kali, 60 kali, 30 kali. Bayangkan. Dampaknya meledak. Gairah kita mengasihi Tuhan. Karakter kita berubah. Itu luar biasa. Kalau ajaran cuman, kalau butuh klaim janjinya, nggak pengaruh itu. Karena nggak ada di Alkitab. Kalau kamu kasih persepuluhan nanti dibalas Tuhan. Nggak ada, itu permainan manusia. Kalau ku kasih semuanya Tuhan, itu pun masih belum bisa membalas engkau. Yang penting itu bukan uang. Yang penting itu hidup kita diingini Tuhan. Hati kita diingini Tuhan. Pikiran kita diingini Tuhan. Seluruh jiwa kita diingini Tuhan. Apakah Tuhan berkenan? Apakah kita sudah menjadi anak Bapa di surga? Seperti yang Ia ingini. Banyak orang hari ini cuma beragama Kristen. Liturgis hidupnya. Hidupnya cuman, ya itu gayanya. Supaya diberkati kasih persembahan. Supaya dapat jodoh,
Puasa Senin Kamis. Kalau ada keinginan, klaim janjinya dalam nama Yesus. Itu agamawi itu. Makanya orang dalam nama Yesus juga gak akan dikasih sama Tuhan. Kamu itu siapa agamawi begitu? Siapa yang ngajar itu? Belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Maka kamu akan beroleh kesegaran jiwa. Maka kau akan lahir baru. Maka kau akan jadi manusia baru. Makna hidup yang sebenarnya itu ketika kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kekayaan, kekuasaan, terkenal, popularitas, dan sebagainya nggak ada gunanya sama sekali kalau tidak berkenan pada Tuhan. Buktinya apa? Buktinya banyak orang kaya, terkenal, cantik, ganteng, tapi bunuh diri akhirnya. Masa Bapak Ibu nggak tahu? Coba. Orang suksesnya begitu tapi bunuh diri. Coba. Makna hidupnya apa? Pasti dia salah itu persepsinya, dirinya. Makanya ketika dia mendapatkan semuanya itu, tetap kosong jiwanya. Akhirnya dia frustasi, bunuh diri. Padahal dia punya semuanya. Sebaliknya Bapak Ibu kalau lihat orang yang sederhana, kok dia wajahnya itu damai ya? Kok bisa ya menikmati hidup ya? Ya karena dia menyadari hidup ini sederhana saja. Kalau punya banyak, itu artinya kita harus memberkati sesama. Begitu loh. Itu artinya. Ya. Hidup ini percaya deh. Bapak Ibu mau punya uang triliunan, buat apa? Beli rumah gede, oke. Beli apa lagi? Kapal, oke. Pesawat terbang dibeli, oke. Apa lagi? Nanti kalau semuanya sudah dapat ya, terus kosong. Ya, semuanya udah bisa ku beli, terus apa lagi ya? Nggak ada lagi. Nanti akan frustasi malahan kalau sudah bisa beli semua. Perhatikan, ada orang yang kalau belanja di toko paling mahal, ya, di mana ya? Saya lupa. Di London apa ya? Ada satu toko, tokonya apa ya? Saya diceritain orang. Di situ ada toko yang mahal sekali. Ceritanya ada orang yang super kaya masuk ke toko itu. Dia tidak milih. Semua yang ada aku beli. Begitu loh. Gila nggak? Tolong dibungkus, dikasih kado-kado, kirim ke rumahku. Gitu. Dikirimlah semuanya itu ke rumah sang orang kaya ini. Tapi setelah sampai di rumah orang kaya itu, berapa tahun kemudian tetap nggak dibuka sama si orang kaya ini. Ada di gudang. Kenapa? Dia sudah tahu barangnya itu, sudah biasa beli semuanya, nggak ada yang bisa memuaskan hatinya. Kasian. Manusia kasian. Yang miskin juga kasian, banyak masalah kan? Makan aja sulit. Sehingga fokusnya pada masalah. Karakternya nggak dibenahi juga. Hidupnya jadi tidak bermakna juga. Kalau Tuhan Yesus berkata, alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Bukan berarti orang miskin lebih gampang, bukan. Intinya bukan soal kaya, bukan soal miskin. Intinya soal hatimu ada di mana. Kalau orang mengasihi mamon dunia ini, hatinya ada di mamon itu. Itulah yang Tuhan cemburu. Itulah yang dianggap jahat oleh Tuhan. Kamu ya sudah kubeli, kutebus, aku mati buat kamu. Tapi kamu hidup untuk dirimu sendiri. Hatimu nggak diberikan kepadaku. Kau hidup untuk dirimu sendiri, egois begitu. Mestinya kau baca Alkitab firman Tuhan ngajarin apa. Belajarlah kepadaku. Nanti kamu fresh jiwamu. Alkitab tidak anti kekayaan. Tapi Alkitab berkata begini loh. Coba kita baca ya. Nanti dipikir saya mengada-ada. Alkitab mengatakan begini. Ikatlah persahabatan. Lukas 16 ayat 9. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kalau Alkitab firman Tuhan menasihatkan kita agar mengikat persahabatan, artinya persahabatan dengan siapa?
ya sudah pasti bersahabat dengan Tuhan, masa dengan setan? Jadi ayat ini konteksnya begini loh. Ingkatlah persahabatan dengan Tuhan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur itu. Dengan menggunakan hartamu. Untuk yang punya harta. Kalau untuk yang punya suara bagus, dengan suaramu. Kalau dengan kepandaian, dengan kepandaianmu. Jadi dengan semua yang ada pada kita ini harus digunakan untuk bersahabat dengan Tuhan. Itulah ibadah yang benar. Bukan ngasih persepuluhan terus hidupnya nggak benar. Bukan. Bukan kalau butuh klaim Tuhan. Kita nggak boleh klaim Tuhan. Tuhanlah yang mengklaim kita. Jangan dibulak-balik ajaran itu. Ajaran Alkitab dibulak-balik. Saya itu ya, kadang-kadang khotbah nggak mau loh keras-keras. Tapi Alkitab itu memang begitu. Dan kalau kita mengerti ya, percaya deh Bapak Ibu kalau mengerti yang saya maksud, lalu hidup di dalamnya, langsung longgar ketegangan. Letih lesunya sudah hilang. Diganti istirahat atau refreshing. Iya. Banyak orang nggak ngerti kalau saya khotbah begini. Karena letih lesu berbeban berat. Mengapa? Pikirannya pengen ini, pengen itu. Hartanya disimpan untuk diri sendiri. Nah itu masalah itu. Itu penyakit sebenarnya. Penyakit jiwa. Sebab manusia tidak diciptakan untuk dirinya sendiri. Manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya. Di zaman begini, ini saya sharingkan sedikit nih. Di zaman begini saya lihat di toko-toko online. Waduh, harga-harga diketok, dimahalin. Itu kan ada beberapa mahasiswa yang butuh laptop gitu ya. Kita mau beliin loh, harganya bisa 2 kali lipat loh. Waduh, langsung saya komunikasikan ke banyak orang. Bagi siapa yang punya 2 laptop atau lebih, yang satu nggak dipakai, bekas, tapi masih bagus, kirim ke gereja kita, kirim ke saya, nanti saya salurkan. Ini udah banyak yang kirim, udah saya salurin juga. Sudah habis sekarang. Kita itu harus berguna bagi banyak orang. Ada orang yang anaknya masih kecil, kalau sekolah Zoom pakai handphone yang kecil sekali. Kasihan kan? Saya kirimin laptop bekas tentunya ya. Itu pun dari Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang nggak kepake, jangan dianggurin, kirim ke kita. Ada banyak orang di dunia ini kasihan. Ada amin nggak sih? Amin ya. Begitu loh. Jadi hidup cuma sekali, ayo kita jadi berkat. Itulah makna hidup yang sebenarnya. Kalau hidup buat diri sendiri itu sia-sia, nggak bermakna. Kenapa? Karena Tuhan anggap manusia jahat itu, hamba yang jahat. Kalau hidup untuk diri sendiri. Soal masalah yang lain jangan khawatir. Tuhan itu gembala kita, gembala yang baik. Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi, itu lebih dari cukup. Banyak orang salah pengertiannya. Mindsetnya salah, sehingga hidupnya tidak pernah puas. Ya, jadi tidak bisa menikmati hidup ini bersama Tuhan. Padahal Tuhan sudah bersama kita, Roh Kudus. Banyak orang nggak bisa merasakan adanya Roh Kudus dalam dirinya. Kenapa? Karena pikirannya difokuskan pada hal-hal lain, dunia. Kalau kita menghayati, waduh ada Roh Allah dalam diriku. Waduh, ini tak ternilai harganya. Ini tak ternilai harganya. Ya, jadi saya lihat banyak orang nggak bisa merasakan berkat Tuhan. Ya karena itu. Sebenarnya orang tidak bisa melihat gambar besar kehidupan ini. Makanya hidupnya begitu. Letih lesu berbeban berat. Ya. Coba saya gambar di layar ya. Bapak Ibu biar ada wawasan, terbuka wawasannya. Supaya tidak begitu-begitu terus hidupnya dari dulu. Nggak berguna. Bagi kemanusiaan nggak berguna, bagi Tuhan nggak berguna. Kenapa? Karena egois menikmati diri sendiri.
Itu hidup yang sia-sia itu sebenarnya. Nanti kalau orang kalau ada yang pelit, cepat bertobat. Itu hamba yang jahat. Nanti kalau sudah bertobat ya baru merasakan, iya benar juga ya. Terima kasih Tuhan. Malah terima kasih loh nanti sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Oke, saya share dulu ya screen-nya ya. Supaya Bapak Ibu bisa melihat gambarnya. Saya mau buat sketsa. Baik. Saya share di... Ya. Ya, oke. Jadi begini loh Bapak Ibu. Coba perhatikan baik-baik ya. Hidup kita itu dimulai sekarang hari ini sampai ke masa depan. Di masa depan itu ada yang namanya batu nisan. Setiap kita pasti mati. Gak ada yang gak mati, pasti mati. Nah, di balik kubur barulah penghakiman dan kekekalan ada di sana. Hari ini kita hidup di sini menuju masa depan. Ya. Ingat, di sisa umur hidup kita ini, kita harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Dan itu tidak bisa otomatis. Itu harus melalui proses panjang. Ayo dilepaskan satu persatu tabiat atau karakter atau perbuatan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tanya diri sendiri, aku pelit nggak? Kalau pelit, cepetan itu dibereskan. Aku malas belajar Alkitab. Cepet dibereskan sebelum mati. Satu persatu ini harus dibereskan ini. Satu-satu ini. Ya. Nah, inilah yang disebut perlombaan. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua. Kita harus menang. Menang dari apa? Menang dari perlombaan yang diwajibkan. Apa itu? Menanggalkan manusia lama. Mengenakan manusia baru. Apa itu? Sunat hati atau sunat Kristus, yaitu mengenakan manusia baru. Oleh karena itu kita harus menanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Jadi beban dan dosa harus dilepaskan, beban dan dosa. Kenapa berbeban? Banyak keinginan. Jangan berdosa begitu sehingga bisa lari ke depan, memenangkan pertandingan iman. Amin ya. Nah, ketika kita berjalan ke depan ini, banyak saksi yang melihat hidup kita. Ini saya lagi cerita gambar besar kehidupan ya. Jadi, ketika kita berjalan ke depan, itu banyak yang menyaksikan hidup kita. Ke depan sini ya. Di sini batu nisan. Siapa yang menyaksikan seluruh hidup kita? Karena kita mempunyai banyak saksi, kata Alkitab. Di surga ada siapa? Ada Bapa di surga. Betul? Ada siapa lagi? Ada Tuhan Yesus. Ada siapa lagi yang bersama kita? Roh Kudus. Ada siapa lagi yang tidak kelihatan? Para malaikat. Betul? Ada siapa lagi yang tidak kelihatan? Ada setan atau iblis. Siapa lagi? Roh-roh jahat. Semuanya melihat hidup kita. Apakah kita di pihak Tuhan ataukah kita di pihak diri sendiri? Nah, jadi hati-hati, hidup ini bukan sembarangan. Kita hidup ke depan ini, ingat, Bapa di surga dan Tuhan Yesus melihat kita dari surga. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Jadi kalau kita berani bicara sembarangan aja, sebenarnya sudah menghina Tuhan itu.
Ada aku kok berani ngomong sembarangan. Roh Kudus juga itu. Ini orang ya disertai tapi berani pelit, berani hidup untuk diri sendiri, berani tidak sopan sama Tuhan. Mau enak sendiri hidupnya. Padahal Alkitab berkata, sebab kita semua bukan hanya dikaruniai untuk percaya, tapi juga dikaruniai untuk menderita bagi Kristus. Ingat itu. Siapa yang tidak mau mengaminkan ayat ini berarti dia menghina firman Tuhan. Gak mau pak, aku maunya yang enak-enak gitu. Kalau kamu maunya yang enak-enak, kamu gak bisa jadi murid Kristus. Tuhan Yesus yang berkata, jikalau seseorang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Mau ngapain? Disuruh menderita gak mau. Menderita itu bukan berarti hidupnya gagal, miskin. Bukan itu maksudnya. Menderita di sini adalah hidup kita ini kalau bisa jangan ada masalah. Mengapa? Karena kita harus memikul masalah orang lain. Hidup menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Kalau ada orang yang bermasalah, kita harus tolong. Gak boleh pelit. Itulah hidup yang bermakna. Yang lain gak bermakna di hadapan Tuhan. Hidup yang bermakna di hadapan Tuhan itu kalau kita melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau kita melakukan hukum yang terutama dalam seluruh kitab suci, Taurat dan para nabi. Hukumnya kasih, gak ada yang lain. Kalau seseorang mengasihi dirinya sendiri tapi tidak mengasihi sesama, itu hamba yang jahat. Pasti tidak selamat. Hati-hati sebelum Tuhan kembali lagi. Ayo kita berubah supaya nanti kita ketemu lagi di surga. Ada amin ya. Ya itu tadi, banyak orang suka menyimpan barang-barang padahal nggak kepake. Kalau nggak kepake itu kasih orang. Ngapain disimpan-simpan? Contoh yang sederhana, laptop aja deh. Laptop, iPad atau apa deh. Itu kan banyak orang butuh. Tapi bisa loh disimpan di gudang sampai rusak akhirnya dibuang. Coba itu jahat nggak itu yang seperti itu? Banyak orang begitu tuh. Kalau ngasih orang ya, itu bekas-bekas yang udah jelek banget gitu. Aduh. Tapi berani, aku mengasihimu Tuhan. Waduh. Itu kalau malaikat, kita bisa dengar malaikat mungkin tanya sama Tuhan. Tuhan, boleh nggak aku tampar mulutnya Tuhan? Aduh. Kita harus tulus Bapak Ibu. Aku mengasihimu Tuhan. Apa ciri orang yang mengasihi Tuhan? Ia akan melakukan seluruh perintahnya, seluruh kehendak Tuhan. Oleh sebab itulah kita belajar dari hal kecil mulai sekarang. Amin ya semua ya. Mulai kecil-kecil deh. Kalau yang disimpan-simpan gak penting itu jangan disimpan, kasih orang. Banyak orang butuh. Kalau ada makanan yang kebanyakan, jangan disimpan, nanti kalau kelamaan juga gak mau makan kan. Dibagi ke sekeliling kita. Gitu ya. Bukan berarti gak boleh menyimpan apa, bukan. Tapi kalau memang itu gak penting, gak bakalan dipakai lagi, bagikan ke orang lain. Ya. Nanti Bapak Ibu lihat di gudang, ada laptop, ada apa yang bisa dibagikan. Ada banyak mahasiswa yang terancam drop out loh karena nggak ada biaya. Saya baru-baru ini aja itu kepikiran laptop itu. Sudah saya bagikan itu, ada berapa itu ya? Ada 10 kali sudah saya bagikan. Dan ini saya berharap masih banyak yang akan ngirim laptop. Akan ada yang kirim dari Batam, dari mana ya, meskipun satu bekas ya nggak apa-apa. Yang bekas kita benerin lalu kita kirim ke siapa yang membutuhkan. Hamba-hamba Tuhan juga banyak yang butuh, ya. Amin ya Bapak Ibu. Kita semua itu harus menanggung beban. Tuhan Yesus berkata, "Pikulah salibmu sendiri. Barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagiku." Bapak Ibu pernah baca itu nggak ya? Kita itu harus seperti Tuhan Yesus. Jangan berpikir hanya untuk diri sendiri. Memikul salib. Oke. Matius 16 ayat 24. Saya bacakan ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi sebenarnya kita semua itu punya salib. Salib itu maksudnya beban. Yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Gitu Bapak Ibu. Ya, mari kita belajar yang benar. Jangan sukanya mendengar yang menyenangkan telinga. Nanti Bapak Ibu karakternya nggak berubah. 5 tahun lagi begitu-begitu terus. Perhatikan orang yang aku klaim janjinya. Nah, yang gitu-gitu itu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun tetap begitu. Nggak jadi dewasa, nggak jadi berkat bagi sesamanya. Karena dia sedang memusatkan pada keinginannya sendiri. Itu loh. Makanya dari dulu saya cari ya, kenapa ya jemaat-jemaat ini nggak berubah ya. Oh, karena firmannya bukan firman yang asli. Sehingga kuasa Tuhan tidak mengalir lewat itu. Karena kalimatnya dirubah-rubah. Itu loh maksudnya Bapak Ibu, ya. Mulai sekarang kita harus tahu bahwa Tuhan menginginkan hidup kita ini bermakna. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Roh Kudus adalah sumber segala karunia. Supaya kita hidupnya bermakna. Tapi kalau kita mau dipimpinnya, kalau orang tetap ngeyel, ngotot, gak mau ya, dibiarin sama Roh Kudus. Kita harus selalu ingat Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Jadi kita tidak boleh hidup sembarangan. Ya, amin ya, semua ya. Jadi hidup cuma satu kali. Jangan sampai kita itu, apa ya namanya ya, yaitu menyanyiakan hidup. Sehingga hidupnya tidak bernilai sama sekali. Tadi ada lagu yang itu bagus. Lagu itu banyak yang bagus. Cuma jangan cuma nyanyi lewat mulut. Harus nyanyi lewat perbuatan. Ya. Ketika kita memuji Tuhan, ku sembah Kau, ya Allahku. Apa maksudnya ku sembah Kau? Memangnya pakai mulut? Bukan. Artinya Tuhan ku taruh yang paling tinggi di dalam tubuhku, di dalam hidupku. Kalau Ia yang paling tinggi, artinya aku harus melakukan kehendaknya. Jangan banyak pikiran, jangan depresi. Situasi apapun, kita sudah punya yang terindah dalam hidup kita. Amin ya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Itu luar biasa loh. Jangan cuma pakai mulut kalau orang menghayati, iya Tuhan, tidak ada yang lebih besar dari Engkau. Dan itu Roh Kudus ada dalam diri kita. Masa kita berani pelit, berani jahat sama sesama? Masa kita tidak mau membagi kalau kita diberkati untuk memberkati juga? Tuhan sudah bicara, jadilah terang, garam di dunia ini. Ya, jangan hidup untuk diri sendiri. Itu orang kaya yang bodoh itu begitu. Hidup untuk dirinya sendiri. Ayo kita jadi anak Allah, disuruh jadi anak Allah kok tidak mau. Sudah puas kalau KTP-nya Kristen, tapi karakternya belum Kristen. Karakter yang Kristen itu karakternya seperti Kristus. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tinggikan nama-Mu itu bukan tulisan dipajang di atas lemari, bukan. Nama itu mewakili pribadi. Kutinggikan pribadi Tuhan, artinya aku melakukan semua perintahnya.
Jangan sampai ya nanti kalau Tuhan datang, itu berlaku hukum. Ketika itu, semua lidah mengaku, semua lutut bertekuk lutut bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi hari itu sudah terlambat bagi semua orang yang tidak ikut Tuhan. Sudah terlambat, sudah tidak ada waktu lagi. Jangankan hari itu, kalau kita sudah terbaring di rumah sakit, detik-detik terakhir sudah terlambat. Hari ini kita masih sehat, wajahnya masih cerah semua, ya. Hidup kita sederhana pun gak ada masalah. Masalah kita cuma satu kalau Tuhan tidak berkenan. Masalah kita cuma satu kalau hidup kita ini tidak bermakna, lewat begitu saja lalu mati. Dan makna itu hanya kita bisa dapat kalau kita bersama Tuhan. Mulai sekarang loh, bersama Tuhannya bukan nanti, mulai sekarang. Hidupku hanya untuk Tuhan. Artinya apa? Artinya aku bekerja, belajar, mencari uang, berkeluarga, semuanya untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kalau menyenangkan Tuhan pasti menyenangkan kita juga. Pasti. Amin ya. Hidup ini cuma sekali. Mari hidup dalam makna yang sebenarnya. Dalam pemandangan mata Tuhan. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Hidup ini jadi bermakna. Amin ya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan tanya jawab. Boleh atau diskusi. Silakan. Tip nih ucapan Bapak di awal ya, Ya, bahwa memang ada rongga kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan, Pak. ya. Nah, mohon koreksi Pak jika saya silap ya Pak. Apakah rongga yang dimaksud itu adalah pengenalan yang benar tentang Tuhan, Pak? Dan Oke, selanjutnya, karena sepanjang pemahaman saya ini, manusia tuh seringkali tiba di persimpangan jalan di antara hal yang bersifat spiritual dan sekular, Pak. Ya. Oke, dan meskipun saya sadar juga dan saya rasa kita semua sadar bahwa hal itu tidak mudah ya untuk menemukan pertanyaan atau kepastian tentang langkah paling tepat apa yang kita harus ambil yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Ya. bagaimana Pak cara kita menjalani hidup secara simpel gitu ya, menjalani hidup dalam pemahaman yang benar tentang Allah yang transenden dan Allah yang imanen lah, kurang lebih Ya. begitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Wiknya. Tuhan berkati. Ini Tuhan berkati. Ini pertanyaannya sangat bagus. Mungkin jadi pertanyaan Bapak Ibu yang lain juga ya. Ada rongga kosong dalam jiwa manusia. Ini pasti artinya bukan harafiah. Kalau harafiah itu kan secara fisik gitu ya. Ini suatu ungkapan bahwa manusia membutuhkan Tuhan. Tanpa ada Tuhan dalam diri manusia, maka rongga itu tidak terisi. Maka manusia itu tidak berarti apa-apa. Maka jiwanya akan kosong. Nah, berisi Tuhan itu apa? Itu pun figuratif. Artinya, seluruh hidup kita ini, kita harus kembali ke Alkitab. Apa? Maksudnya apa? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia. Jadi, hidup kita ini memang untuk Tuhan. Apa itu? Tuhan memberikan satu penjelasan yang sangat simpel dan praktikal. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan seluruh perintahku. Nah, perintah Tuhan yang mana? Harus mengerti Alkitab secara lengkap. Nah, wah susah Pak, butuh waktu, pasti. Tapi kita bisa mulai dari hal-hal 1000 langkah dimulai dari 1 langkah. Nah, kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, baik engkau makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Kan Rasul Paulus memberikan hal yang praktikal tuh. Nah,
Jadi kalau kita makan juga jangan sembarangan, yang penting enak, bodoh amat deh. Semua dimakan. Nah, makan pun untuk Tuhan. Ya, makan secukupnya yang sehat. Udah. Tuhan juga mau kita nikmat, tapi nikmat yang benar. Itu, ya. Nah, bagaimana lagi ya? Yang sederhana dulu, gak usah yang jauh-jauh. Kalau gitu aku harus praktek mengasihi Tuhan lewat perbuatan nyata. Misalnya, mengasihi pasangan hidupku. Kalau dia salah ya jangan dikasari, diajari, ditemani. Mengasihi orang-orang sekelilingku. Belajar Alkitab setiap hari. Hari ini udah nggak ada alasan loh. Kalau dulu kan alasannya mesti pergi jauh, macet. Hari ini online sangat banyak. Jadi di rumah saja bisa mendengar. Jadi belajar firman yang lengkap. Supaya semakin lengkap, akan semakin dampaknya luar biasa. Akan mengubah cara kita, pola pikir kita, persepsi kita, cara kita hidup. Kebiasaan kita hidup pasti berubah. Kalau firman itu benar, pasti berubah yang mendengar. Itu cirinya. Sebab kebenaran itu pragmatis. Dan saya sudah melihat banyak orang berubah sih. Cuma ya nggak 1-2 hari atau 1 bulan. Setelah 6 bulan mulai berubah sedikit-sedikit. Setahun makin berubah gitu. Makanya yang ketekunan tuh penting dalam hal ini. Nah, jadi Pak Jo dimulai dari hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan. Nah, saya tadi memberikan satu contoh hal yang praktikal. Kalau ada laptop di gudang nggak dipakai lagi, waduh, jangan, itu sia-sia, redundant itu. Lebih baik kasih ke orang lain. Kalau nggak tahu siapa, salurkan ke kita salurkan. Banyak orang hubungi saya butuh Pak. Ya nanti ya, saya carikan dulu. Kalau yang butuhnya banget, memang untuk desain saya belikan. Itu cuma kalau ratusan orang ya nggak mungkin ya. Tapi kalau beberapa saya masih bisa usahakan. Nggak masalah kok. Selama kita berusaha, Tuhan kasih jalan pasti. Ya itu, contoh itu Pak Jo. Jangan sampai kita menyimpan hal sesuatu yang nggak kepake. Akhirnya malah dibuang. Kebanyakan begitu loh saya perhatikan. Nyampah terus dibuang, ya janganlah. Kalau itu kita benar-benar berdosa loh itu. Ya. Oke. Saya rasa itu ya Pak Jo ya. Tuhan berkati. Oke, ada lagi yang lain silakan. Shalom Pak Wignyo. Shalom. Saya dengan Iin Pak dari Melbourne. Ya, Bu Iin, apa kabar? Baik Pak. Terima kasih untuk firman-Nya Pak Wignyo. Ya, saya ada pertanyaan. Kita sadar sekali bahwa hidup kita ini sangat berharga. yes. Dan kita juga ingin bisa hidup itu berkenan di hadapan Tuhan dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi kalau selama ini hidup kita memang tidak melakukan kejahatan, pokoknya hidup kita baik-baik ya Pak ya, dan juga tidak pelit. Ya. Jadi apakah itu sudah berkenan di hadapan Tuhan? Itu pertanyaannya Pak. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan bagus sekali nih. Begini Bu, yang namanya berkenan itu artinya menyenangkan Tuhan, pleasing God. Nah, jadi apakah sudah berkenan? Saya mau ini jelaskan bahwa yang namanya berkenan itu nggak ada limit. Sekarang sudah berkenan dalam soal nggak pelit. Oke. Dalam hal yang lain? Dalam hal yang lain? Nah, juga. makanya kesempurnaan itu unlimited. Kesempurnaan itu unlimited. Jadi begini, Tuhan mau perubahan kita itu total. Ketika seseorang nilainya 100 di kelas 2 SD, suruh naik kelas jadi kelas 3 SD. Terus begitu. Nah, pasti ada hal-hal yang bisa diperbaiki, ditingkatkan terus, pasti. Sebab Alkitab prinsipnya begini, yang diberi banyak dituntut banyak. Yang bisa dipercaya ditambah-tambahkan. Nah, ditambahkan itu bukan, wah hartaku ditambahkan. Bukan. Bebannya ditambahkan. Wah, bisa mengangkat 100, ditambahin sama Tuhan 150. Terus ditambahkan. Tapi yang nggak bisa dipercaya, beban yang ada diangkat. Aku nggak kenal kamu. Begitu. Jadi, kalau mau sempurna, kita harus berubah total. Mengenakan manusia baru. Nah, makin lama,
Sempurna itu tidak hanya apa ya, tidak berbuat jahat. Bukan. Sempurna itu proaktif, mencari beban. Itu kalau udah mulai sempurna itu mencari beban. Siapa yang butuh kutolong ya gitu. Apa yang harus kulakukan ya. Nah, jadi proaktif, makin proaktif dan makin berkorban. Kalau tadi saya mulai dengan itu sebenarnya anak TK itu. Kalau kelebihan di gudang tolong kasih. Padahal Tuhan Yesus nggak ngomong begitu. Itu cuma belajar. Benerannya nggak usah di gudang, berikan yang kau punya kalau kau bisa nolong orang gitu. Bukan berarti seluruh rumah dijual terus kita minta-minta sama orang, bukan itu. Bukan itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Kalau nggak itu jahat namanya. Begitu Bu In, kita bergumul terus dengan Tuhan, minta apa ya Tuhan yang belum kulakukan. Naik terus. Yes, I will. Thank you. Oke, God bless. Thank you. Ada lagi? Silakan. Sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada, ini kenapa ya? Pak, boleh apa namanya? Boleh bicara sedikit. Boleh. Silakan. Maksudnya gini, bisa nggak atau boleh nggak saya simpulkan bahwa tujuan hidup kita sebagai orang-orang percaya, anak Tuhan, adalah memuliakan nama Tuhan. Jadi segala sesuatu kita bisa uji. Misalnya kita nih mau kasih laptop gitu ya, yang tadi contoh yang Bapak berikan. Apa itu memuliakan nama Tuhan? Ya, berarti itu oke. Terus lalu satu lagi, dari hal-hal yang kecil sampai yang berat-berat. Betul. Misalnya kita apalagi yang susah ya, bisnis, punya project gitu ya. Project besar, MM-an atau itu. Terus kita lihat nih situasi kondisinya begini. Nah, kita uji lagi, karena tujuan hidup manusia itu kan kesimpulannya memuliakan nama Tuhan. Apakah kalau saya kerjakan ini itu memuliakan nama Tuhan? Gitu. Ya benar Bu. Rasanya nggak sejahtera ya berarti berarti enggak gitu. Ya, itu benar Bu. Terus benar. Ya begitu juga misalnya kita mau punya pacar gitu ya. Terus pacarnya kira-kira bagaimana, pokoknya semua udah sesuai dengan cocok sama kita deh, selera kita. Nah terakhir ya itu kita mesti pertanyakan, apakah kalau saya memilih dia berarti saya memuliakan nama Tuhan? Ya, itu benar. Begitu. Jadi segala sesuatu harus dites apakah memuliakan nama Tuhan atau enggak. Mulai dari bicara aja Bu. Kalau saya mau bicara, mau marah, nah ini marahnya marah yang benar apa enggak? Nah gitu. Kalau harus marah, memang harus marah Bu. Justru kalau harus marah tapi kita tidak marah, kita salah. Tidak berkenan Tuhan. Kalau memang harus marah tapi marahnya yang benar. Iya. Sesuai menyenangkan Tuhan. Ada orang nanya sama saya, naif sekali. Pak, ini dosen teologi loh. Naif banget. Pak, di Alkitab itu nggak ada tulisan dilarang merokok, jadi nggak apa-apa. Capek deh. Ini dosen teologi, master teologi, tapi hal sederhana aja nggak ngerti. Ngerokok memuliakan Tuhan atau enggak? Gitu aja deh. Nggak ada, no smoking nggak ada Pak di Alkitab. Tanda no smoking nggak ada di Alkitab katanya. Baik engkau makan atau minum atau apapun, lakukan untuk Tuhan. Apa itu kurang jelas? Ngerokok merusak apa? Merusak paru-paru. Memang paru-paru itu milikmu apa? Itu milik Tuhan. Banyak orang nggak ngerti Bu. Udah sekolah tinggi-tinggi tetap nggak ngerti. Jadi lebih baik kita kembali ke yang praktikal aja, yang simple aja. Segala sesuatu kulakukan untuk Tuhan. Artinya kalau aku terima khotbah kebenaran misalnya, cepetan di forward ke banyak orang. Kalau aku terima hoax gitu ya, wah ini lucu nih, hoax tapi nggak usah di forward, delete gitu. Ngapain? Begitu. Jadi termasuk itu, jempol kita itu memuliakan Tuhan apa enggak?
Banyak orang di sosial media, waduh kasarnya ngomongnya. Sebagian lagi malah memfitnah kita. Ini sesat ini pendeta ini. Gara-gara perpuluhan, katanya saya melarang perpuluhan. Gak pernah saya melarang perpuluhan. Saya cuma ngomong kalau 1/10 dikasih itu kurang. Seluruh hidupmu kasih Tuhan. Iya dong, masa kita 10% dikasih terus hidup nggak bener? Buat apa? Udah gitu 10%-nya diminta lagi 100 kali lipat. Lah kok untung? Emangnya kok dagang bisnis apa? Itu yang ngajar ngaco itu berarti. Itu, nah saya suka ngomong agak apa ya? Agak saklek gitu, Bu. Ya, Ya. terima kasih Pak Wiknyo. Oke, Tuhan berkati Bu Tanti. Sama. Oke, ada lagi? Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Kan ada sifat, ada karakter, ada behavior ya. Ya. Nah, Ada tadi kan kita personality. mau, ya, personality. Ada yang nggak bisa dirubah, we are born with. Nah, itu gimana ya Pak ya? Penyempurnaan. Kadang-kadang ya nggak bisa, memang saya udah begini, gitu loh. Oke. Orang kan banyak, saya memang pemarah, saya temperamental, dia memang udah begini, gitu. Oke, jelas Bu pertanyaannya. Saya mau ini ngomong apa adanya ya Bu. Kalau kau memang begitu, ya udah kau memang ke neraka. That simple ya Pak. Ya, that simple. Nggak mau Sebab berubah firman Tuhan ya. berkata, tidak ada yang mustahil. Saya nggak percaya itu ilmu psikologi yang begitu. Oh, ini melankolis, nggak bisa berubah. Salah itu, Bu. Jurnal psikologi terakhir, manusia bisa dirubah. Tidak ada yang mustahil. Orang yang pendiam gitu ya. Coba ketemu saya, kasih waktu setahun. Nanti saya drill dia, supaya mulutmu untuk Tuhan, jangan diam aja. Wah, akhirnya dia ngomong deh, pintar ngomong akhirnya. Nggak ada yang nggak bisa dirubah. Kolerik dan sebagainya, semua harus dirubah. Nggak ada itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya ayat Alkitab itu ngomong begini, Bu. Alkitab berkata begini, kalau kamu punya iman sebiji sesawi, maka kau katakan kepada gunung, dia tercabut, terbuang ke laut. Itu bukan soal gunung beneran pindah, mujizat, bukan. Itu figuratif. Ada sesuatu yang nggak bisa dicabut dalam diri manusia. Tapi kalau kamu punya iman, tercabut semua itu. Nggak ada orang yang nggak bisa berubah, Bu. Apa yang nggak bisa berubah? Aku memang begini dari sononya, pelit. Ya sudah, kau memang harus ke neraka kalau gitu. Nah, gitu, nggak bisa alasan sifat, karakter, nggak bisa. Justru ini yang mau dilahirkan baru ini karakter, sifat tadi itu. Kamu harus mengenakan manusia baru. Coba bayangkan. Pribadi diganti. Karakter, sifat diganti semuanya. Kamu harus mengenakan pikiran perasaan Kristus. Ilmu psikologi nggak berdaya, Bu, lawan kita. Oke. Gitu, ya. Oke, makasih Pak. Tuhan berkati. Ada lagi? Repentance itu berarti change of mind, change of character ya Pak. Change of everything. Ya. Repentance itu dalam teks Ibrani asli dipakai kata shub. Shub itu artinya yang di Perjanjian Baru itu metanoia. Artinya apa? Artinya berubah pola pikirnya, berubah hatinya, berubah keinginan-keinginannya, berubah, semuanya berubah. Itu dia diistilahkan oleh Alkitab mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu berubah. Jadi repentance itu bukan cuman sekarang aku dulu nggak ke gereja, sekarang ke gereja. Bukan. Repentance itu ibarat kita sedang nyetir, tadinya ke sini, sekarang belok ke arah yang benar, tadinya salah. Belok itu perubahannya luar biasa susahnya prosesnya, tapi bisa. Begitu, Bu. Artinya lahir baru harus betul-betul satu kesadaran untuk berubah ya Pak ya, bukan ikut-ikutan, bukan sekadar proforma, bukan emosi, bukan pas lagi
ke Sungai Yordan jadi ikut-ikutan terbawa emosi, tapi betul-betul satu pilihan, satu tekad, satu komitmen Yes. untuk berubah. Ya. Jadi begini loh. That's lahir baru. Banyak orang itu salah ajarannya selama ini. Maju ke depan KKR, ditumpangi tangan, nangis, guling, udah lahir baru. Bukan, itu air mata buaya itu, Bu. Nangis di depan, kenapa? Coba diwawancara. Kenapa kau nangis? Nanti jawabnya, aku ingat mamaku di kampung miskin, lu nggak ada hubungan. Aku kemarin berbuat dosa. Ya itu baru menyesal, belum bertobat. Iya. Itu sebabnya orang-orang kalau KKR datang terus, orangnya itu terus tuh, Bu. Iya, kebiasaan rebah juga. Bukan rebah beneran, kebiasaan rebah. Padahal orang rebah, nggak penting banget. Yang penting manusia lamamu itu yang harus rebah mati. Jadi dari sisi gerejanya harus ada follow up, harus ada pemuritan. Pasti. Kalau orang cuma dibaptis tuh buat apa? Iya. Jadikan Karena semua gereja bangsa muridku. Artinya belajar. Sekarang sepertinya gereja tuh ngejar kuota, sudah membaptis sekian banyak orang, padahal tanpa mengerti kebenarannya bahwa sebenarnya pertobatan itu ya total itu tadi, metanoia. Iya. Sia-sia, Bu. Gerejaku gede, anggotanya 20.000. Anggota 20.000 kalau nggak benar semua buat apa? Iya. Yang menyedihkan itu gini, Bu. Banyak orang yang profesinya bagus, dokter, pengacara dan sebagainya. Tapi kelakuannya nggak beda dengan orang dunia. Padahal yang diberi banyak dituntut banyak. Kalau jadi dokter ketemu orang miskin nggak bisa bayar, ya nggak usah bayar. Iya. Kasih duit bahkan untuk pulang. Ini nggak pernah loh orang berpikir seperti itu hari ini. Saya itu heran loh. Makanya ya, saya kalau melakukan sesuatu apa, ya udah nggak usah bayar, nggak usah ini. Udah, itu nggak lucu banget tau nggak? Apalagi kalau hamba Tuhan pasang tarif. Waduh, capek deh pasang tarif. Banyak yang begitu, Bu. Jangan pura-pura nggak tahu. Itu nanti kalau ketemu Tuhan, kamu kan bisnis, nggak di sini tempatnya. Aduh, mencari uang pakai nama Tuhan. Itu menghina Tuhan loh. Yes. Kita itu cuma butuh makan, minum, udah yang sederhana aja. Jangan melanggar hal-hal. Kalau dikasih lebih, ya terima kasih Tuhan. Artinya aku juga harus jadi berkat. Gitu loh maksudnya. Banyak orang nggak suka sama saya, Bu. Saya diblokir di beberapa gereja. Biarin aja. Orang ngomong kebenaran diblokir. Berarti kau bapakmu iblis. Gitu aja. Sederhana saja sih. Oke, ada lagi mungkin yang mau tanya atau sharing atau apa? Silakan. Pak Silvanus. Saya berterima kasih Pak Pik. Pak, hati-hati lagi nyetir ya? Bisa mengikuti di dalam taksi Pak Pik. Oh, taksi, oke. Ya. Dia lagi bekerja. Ya. Shalom. Ya, Tuhan berkati. Hati-hati Pak. Shalom. Oke, ada lagi? Shalom, Pak. Shalom. Saya nambahin dikit. Ya. Sepertinya Tuhan kita itu tidak melihat orang yang mampu saja ya. Tapi sebenarnya Tuhan itu cuma menginginkan perubahan itu mau apa enggak gitu aja. Ya, Benar. terima kasih. Benar, Bu. Jadi sebenarnya ini tergantung kita sendiri mau atau tidak. Kalau mau, jangan cuma di mulut. Kalau mau, lakukan. Buktikan kau mau. Nah, gitu aja, sederhana kan? Yang paling sederhana begini. Ini di online banyak sekali nih khotbah kita. Mau dengar gak? Gitu aja. Jangan pura-pura nggak ngerti. Aku nggak ngerti, baca Alkitab susah. Ya kalau susah dengerin aja yang hasil masakan yang enak didengar. Yang sudah matang. Iya kan? Supaya cepat ngertinya gitu. Sebab manusia hidup digerakkan oleh pengertiannya. Gitu. Iya. Ya. Oke.
Ini yang ngomong-ngomong yang sudah join ada 82 juta orang nih, Bu. Aduh, 82 juta banyak juga ya. Oke, ada lagi? Silakan. Permisi, saya Ruth dari Surabaya. Oh ya, Ibu Ruth, silakan. Terima kasih banyak Pak Wiknyo. Firman Tuhan pada hari ini sungguh mengajar dan menegur saya. Saya ada 2 pertanyaan, mau penjelasan Pak. Saya pernah ada di satu komunitas. Saya kemudian keluar dari komunitas itu karena merasa tidak sejahtera. Waktu itu saya memang mengalami kesulitan besar, tetapi akhirnya saya tetap berpegang kepada saya pernah dibaptis, memang itu percik. Tapi saya kemudian setelah belajar Bible sekian lama, diminta untuk dibaptis ulang, baru Anda bisa masuk di dalam kingdom family kami. Saya tidak mau. Ya begitulah ceritanya saya keluar. Saya mohon pencerahan soal ini, Pak. Soal baptis ya, Bu. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus sekali, tapi ini menyangkut policy atau doktrin suatu gereja juga sih. Ada gereja yang mengharuskan baptis selam, ada. Alasannya supaya seperti Tuhan Yesus, gitu. Oke, kalau begitu pikirnya saya juga bisa. Kalau gitu baptis selamnya harus di Sungai Yordan seperti Tuhan Yesus. Kalau baptis selamnya di kamar mandi, nggak aci. Bagaimana kalau orang pakai pikiran sendiri begitu? Oh, saya sudah di Sungai Yordan, Pak, waktu itu ke Israel. Itu bukan tempat Tuhan Yesus dibaptis, harus di tempatnya Tuhan Yesus. Yang mana, Pak? Ya, saya juga nggak tahu. Nah, terus gimana? Baptis itu adalah lambang. Lambang kita diselam itu maksudnya mati dari manusia lama kita. Lalu muncul lagi, kan baptis bukan diselam selamanya, kan enggak. Muncul lagi. Bangkit lagi sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Itu adalah pengertian lambang baptisan air. Ya. Jadi, bagaimana kalau orang cuma dipercik gitu. Nah, kalau kita bicara doktrin gereja, kita harus ikuti peraturan gereja itu. Tapi kalau kita bicara Alkitab mencontohkan ketika itu Tuhan Yesus juga selam, semuanya selam. Karena kata baptizo itu artinya memang diselam. Tetapi pengertian selam bukan soal teknisnya begitu sebenarnya. Pengertian baptis itu yang benar adalah orang yang lahir baru, yang mati manusia lamanya, yang mengalami perubahan kodrat yang tadi itu, yang kita bahas panjang lebar itu. Artinya apa? Kalau di gereja saya ya, Bu, itu kalau saya kan gembala di GSKI Pantai Kapuk. Kalau ada orang sudah dibaptis, misalnya cik gitu ya, saya nggak kepaksa supaya selam, nggak. Karena pun itu komitmen untuk hidup baru. Itu cuma teknis. Tapi yang penting hidup baru. Tapi kalau orang dibaptis selam tapi hidupnya nggak hidup baru, ya nggak selamat juga. Karena baptisan tidak menyelamatkan. Itu hanya komitmen awal. Aku mau Tuhan. Gitu. Jadi itu lambang. Nah, bayangkan kalau seseorang ada di padang pasir. Masa harus diselam? Kalau di padang pasir pakai apa baptisnya? Saya mau tanya. Pakai pasir. Dioles saja gitu. Ya. Apa diselam di pasir? Mati nanti. Nah, ada banyak kasus. Saya melayani orang yang sedang di ICU. Sudah, dokter bilang sudah angkat tangan. Tapi dia mau dibaptis. Bayangkan kalau saya bawa ke kolam, saya ceburin, diselam. Mati pasti. Pasti nggak boleh sama Tuhan. Jadi saya cuma bawa minyak. Saya juga nggak bawa air. Kenapa? Kalau air saya gerujuk di sini percik, nanti masuk ke hidung mati nanti. Di ICU loh ini. Jadi saya pakai minyak aja, oles saja gitu. Yang lumpuh juga begitu dan sebagainya. Oles saja. Karena itu lambang.
Kalau kita begitu, tapi kalau gereja lain harus selam, ya itu peraturan sinode. Diikuti boleh, tapi kalau ibu nggak sejahtera ya nggak apa-apa juga sih. Yang penting ibu berubah. Yang tadi itu Pak, yang Tuhan Pak inginkan. Wignyo, Ya, Pak Wignyo, saya mau tanya tentang baptis ini Pak, kebetulan. sebentar Bu. Ibu Ruth sudah selesai belum, Ruth? Ibu mengerti ya? Ibu Ruth? Jadi, Ya Pak Wisnu, terima kasih banyak. oke, baik. Saya sebetulnya ada satu pertanyaan, nanti aja gantian dengan Bu Farida ya. Enggak, sekalian Nggak sekalian apa-apa, lagi. Ibu Ruth dulu, ya Ah. sekalian. Silakan. Apa Bu pertanyaannya? Oh, ya Pak, maksud saya tidak mau menerima baptis 2 kali. Maksudnya begini, yang menyambung tadi ya, saya keluar karena saya tidak mau dibaptis 2 kali. Apa benar saya merasa begini, baptisan kan tidak menjamin keselamatan. Yang penting yang saya hidup berubah itu ya Pak ya. Oke. Dan apakah benar kalau dibaptis lagi saya menyangkal pengakuan yang pertama dan saya berdosa? Oke, ngerti pertanyaannya ternyata itu ya. Oke, baik. Jadi begini, baptisan itu kan tidak bisa dipaksa. Saya juga tidak pernah memaksa, saya cuma jelaskan. Dulu dibaptis sudah benar belum? Sebab ada orang yang nggak mengerti apa-apa dibaptis. Itu bukan komitmen namanya. Itu asal dibaptis. Sama dengan orang, kenapa kamu dibaptis? Mau merit, Pak. Mau merit lagi. Ada banyak yang begitu kasusnya. Nggak ada mau merit. Kalau baptis harus bertobat, saya bilang. Harus komit, mau hidup benar. Nah, jadi kalau ibu merasa nggak sejahtera, ya nggak apa-apa. Mungkin dengan berjalannya waktu, ibu punya pengertian lagi, saya mau baptis aja karena dulu nggak mantep. Bisa juga. Itu di Alkitab itu ada baptisan 2 kali, Bu. Banyak orang tidak mengerti bahwa baptisan diulang itu nggak apa-apa. Bukan menghina yang pertama, nggak apa-apa. Aku mau diulang Tuhan. Aku mau komitmen ulang. Artinya itu. Dan itu Alkitabiah, karena di Alkitab ada baptisan ulang. Nggak masalah. Ya. Begitu, Terima Bu. kasih banyak, makin Oke. Tuhan jelas. berkati. Pak, pertanyaan satu lagi langsung atau tunggu Bu Farida? Ini waktunya Langsung masih aja Bu, langsung aja. Ya, langsung Bu. Waktunya masih cukup. Silakan. Baik, tentang penghakiman Pak Wignyo, Ya. kita memang ingin menyenangkan hati Tuhan, tapi setiap hari sepertinya kami lakukan dosa. Saya menyesal dan merasa sedih kalau sudah berdosa. Lalu saya ada kekhawatiran, waduh ini nanti kalau Tuhan datang saya dihakimi seperti orang yang dikuliti. Dari saya bayi sampai bertemu Tuhan waktu kedatangan Tuhan itu. Apakah itu memang benar seperti itu Pak? Oke. Karena saya pikir begini. Ya oke, terima kasih Pak. Ya, Mohon jadi pencerahan. begini. Terima kasih. Jadi begini, ketika seseorang komit untuk dibaptis, dia mulai latihan. Jatuh lagi. Cepet bertobat lagi. Latihan lagi. Jatuh lagi. Cepet bertobat lagi. Nah, yang normal, jatuhnya itu makin lama makin jarang, makin jauh. Lama-lama tidak pernah jatuh lagi. Itu normal. Jangan gini, setiap 2 hari saya jatuh Pak. Itu kayak minum obat aja. Kalau itu nggak niat artinya, nggak mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan nggak mungkin jatuhnya terus-terusan, teratur lagi. Jelas ya Bu? Kalau Ibu sekali-sekali jatuh, ingat, jangan diulang. Itu maksudnya. Nanti ngulang Pak. Iya, jangan diulang lagi. Ngulang lagi Pak. Nggak niat itu namanya kalau terus-terusan ngulang. Nggak boleh kita ngulang-ngulang kesalahan yang Jelas sama. sekali Pak. Oke. Tuhan berkati ya Tapi Bu. waktu penghakiman, apakah setiap orang percaya itu akan dihakimi membuka buku satu-satu? Itu akan dikeluarkan kembali seperti film atau Ya. yang benar-benar dosa yang sudah ditinggalkan itu Tuhan ampuni dan jauhkan seperti barat ke timur, begitu Pak? Ya, jadi kita tidak akan ngadep satu-satu seperti pengadilan di bumi gitu, enggak. Nanti ketika Tuhan Yesus datang,
ia ada di awan-awan dan kita menyongsong dia dan bersama dia selamanya. Yang berkenan bagi Tuhan yang diangkat, yang nggak berkenan ditinggal. Kalau kita pernah buat salah tapi bertobat lagi, pernah buat salah bertobat lagi, dan hati kita benar-benar ingin bertobat, ya Tuhan pasti ampuni. Begitu. Terima kasih banyak, Pak. Nggak dihitung salahnya 3 kali, benernya berapa kali. Enggak begitu. Ya. Baik, terima Oke. kasih. Tuhan berkati. Ya, yang terakhir mungkin ya, sudah waktunya. Selamat siang. Selamat siang, Pak Wiknyo. Oh, masih ada. Tadi, oh ya, oke. Ibu Silakan. Farida. Ibu Farida kan tadi? Gitu. Iya, tadi Ya. Ibu Farida yang sudah Nggak Ibu apa-apa, Ruth. nggak apa-apa. Saya Apa? gampang. Ya, ini yang utama nih. Banyak Oke. yang datang teman-teman. Ya, langsung saja. Selamat siang. Selamat siang. Iya, ini menyambung burut tadi ya, Pak Wiknyo ya. Ya. Karena berkaitan dengan saya. Saya kan dibaptis tahun 98, ya karena pernikahan, Pak. Terus saya menerima Tuhan Yesus sepenuhnya karena pekerjaan Roh Kudus itu tahun 2019. Terus saya berkonsultasi di gereja saya bernaung saat itu hingga saat ini ya Pak ya. Ya. Saya sekeluarga mengkonsultasikan apakah perlu baptis ulang atau tidak. Ya. Terus gereja yang saya bernaung sekarang menyampaikan bahwa dulu tahun 98 saya sudah dibaptis dan itu sudah cukup. Tetapi sikap hati saya kan saat itu berbeda ya Pak ya, karena pernikahan. Ya. Tapi setelah tahun 2019 karena Roh Kudus saya benar-benar menerima Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Tetapi gereja tempat saya bernaung saat ini bilang sudah sekali itu saja, tidak perlu baptis ulang karena Tuhan tahu. Ya, jadi yang dibaptis hanya anak saya dua-dua. Pertanyaannya, yang saat Bu? itu masih SD. Pertanyaannya? Yang berkaitan dengan burut tadi ya Pak ya. Pak Wiknyo kan bilang harusnya sikap hati yang dulu kan berbeda dengan sekarang ya Pak ya. Ya. Pak Wiknyo bilang katanya harus dibaptis ulang, sedang gereja tempat saya bernaung mengambil sikap seperti itu, bagaimana Mengerti solusinya? Mengerti pertanyaannya. Terima kasih ya. Selamat siang, Pak Wiknyo. Selamat siang. Saya tidak pernah mengatakan bahwa itu harus dibaptis ulang, tidak. Bahkan kalau ada yang, saya sudah Pak, di mana? Di Katolik, ya udah nggak apa-apa, saya bilang. Tapi ada juga yang gini, Pak, saya sudah dibaptis dulu, tapi saya nggak seret pengen baptis lagi, boleh. Begitu, karena itu cuma lambang, Bu. Iya. Jadi kalau gereja Ibu merasa nggak perlu dibaptis ulang, ya nggak apa-apa, yang penting Ibu sekarang berubah, bertobat benar-benar, gitu. Ya. Iya, terima kasih Pak Wiknyo. Tuhan berkati. Terima kasih untuk penjelasannya ya Pak, Tuhan berkati. Bu Farida. Pak, baptisan itu tadi Bapak katakan lambang, Pak. Tapi kalau di Alkitab itu saya tidak melihat bahwa itu hanya sebagai lambang gitu. Tetapi itu adalah perintah Tuhan. Ya. Apakah saya salah gitu, Pak? Maksudnya saya keharusan bagi seorang Kristen yang percaya melakukan baptisan. Jadi kalau seseorang itu walaupun sudah berubah hidupnya, tapi tidak melakukan baptisan, ya apakah bisa dikatakan Kristen? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua. Saya jawab dulu, Bu. Nanti saya lupa. Ya. Oke. Perintah Tuhan adalah kita harus dibaptis. Makanya semua jemaat yang mau jadi anggota, kita tanya, sudah baptis belum? Kalau belum, ikut katekisasi lalu kita baptis. Berarti wajib ya, Pak? Berarti wajib. Tapi ingat, Bu, Tuhan tidak kaku begitu. Kalau ada orang yang di hutan, baru kenal Tuhan, terus berapa minggu kemudian belum sempat dibaptis mati, nggak ke neraka juga, dihakimi bukan berdasarkan baptisan gitu loh. Ngerti maksudnya ya? Penjahat yang di pasal di sebelah kanan Yesus kan? Ya. Contohnya lagi ini, kalau ada orang penduduk Gunung Sinai asli, kan batu-batuan nggak ada air, Bu. Masa mau dicelup? Nah, kalau misalnya dia mati di situ, tapi dia sudah percaya Yesus, ya Tuhan nggak tanya kau udah baptis di mana, berapa kali, nggak gitu. Tapi sebagai gereja kita mewajibkan baptis, pasti. Gitu, Bu. Terus kalau baptis itu, Pak, kalau seandainya seperti yang tadi dikatakan, dulu tidak terlalu ngerti tapi sudah dibaptis. Namun sebenarnya yang diajarkan di Alkitab sendiri, harusnya kan kita kan diajar dulu, Pak. Jadi murid dulu, setelah itu kita dibaptis, setelah itu kita bertobat,
Jadi kita sudah mengerti yang namanya dosa, sungguh-sungguh kita mengerti dosa, baru kita dibaptis. Jadi ibaratnya gini loh, saya tahu dosa, baru saya dibaptis. Kalau dulu saya tidak tahu dosa, jadi artinya dibaptis itu apa? Ya kan? Hanya sekedar. Tetapi kalau saya baca-baca di Alkitab, itu yang diajarkan itu adalah kita itu jadi murid dulu nih, jadi murid. Setelah itu kita ngerti nih, oh ini yang salah, yang benar. Ya. Setelah itu kita betul-betul ambil komitmen, saya mau bertobat Tuhan, saya mau berubah Tuhan. Ini banyak dosa yang saya lakukan, saya mau berampuni saya Tuhan. Terus kita dibaptis. Oke, kita dibaptis terus naik, kan bayar Roh Kudus masuk. Karena dalam keadaan kita sungguh-sungguh mengerti gitu loh Pak. Ya, mengerti. Begini Bu, Alkitab itu tidak kronologis seperti itu. Ketika Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka ini. Bukan jadi murid dulu, belajar Alkitab dulu, terus baru dibaptis. Enggak. Ada orang yang mau dibaptis dalam keadaan terakhir, ya boleh juga. Tapi ingat, mau dibaptis dulu atau belajar dulu, yang penting tetap harus belajar sampai mati. Yang mana dulu nggak penting. Ada orang yang, aku boleh nggak belajar dulu? Ya boleh, silakan. Masa nggak bisa? Harus baptis dulu? Nggak bisa. Atau yang mau baptis, nggak bisa, harus ikut belajar dulu. Ya sebaiknya memang belajar dulu. Tapi dalam kasus tertentu, misalnya orangnya lumpuh, nggak bisa ke gereja, di ICU dan sebagainya, ya kita layani juga. Nggak bisa ya, belum belajar Alkitab, ya nggak boleh gitu, Bu. Ya. Kebenaran itu fleksibel tapi tetap benar, Bu. Iya. Mungkin Pak, itu ada beberapa gereja yang membuat sistem. Sistem dari beberapa gereja ada begitu. Ya. Tapi sebenarnya secara Alkitab ya enggak ya. Tapi, thank you Pak. Tapi peraturan itu baik sih. Jadi kalau orang mau jadi anggota ya harus baptis, harus ikut katekisasi ya. Memang baik. Ya. Saya setuju itu. Gitu loh. Tapi jangan lalu kaku. Ada orang di ICU nggak bisa ya, prosedurnya harus. Wah itu orang Farisi itu namanya. Benar. Karena sebenarnya sistem dibuat untuk sesuatu yang lebih baik. Ya, betul. Tapi aku pernah nanya Pak, ada seorang hamba Tuhan. Ya, aku pernah nanya ke seorang hamba Tuhan, ya kan, kita bahas tentang hal ini. Terus bahas tentang baptisan. Nah, yang beliau jelaskan itu ya, maksudnya itu saya tanya pengalamannya bagaimana dengan orang sakit. Ada orang sakit tiba-tiba ya bagaimana. Nah, dia katakan memang tidak ikut pelajaran sampai 3 hari, berapa hari seperti kita. Dan misalnya orang yang mau dibaptis dulu kan katekisasi kan butuh bulanan mungkin ya Pak ya, atau mingguan ya. Namun kalau orang sakit itu walaupun hanya 3 hari atau 2 hari ya mereka harus datang menjelaskan tentang Alkitab, menjelaskan tentang Yesus. Jadi walaupun itu orang sudah tidak setengah sadar mungkin, tetapi dijelaskan Pak, dijelaskan sehingga orang itu mengerti betul-betul bahwa dia mau dibaptis dan ini. Terus saya tanya, terus kamu modal baptisnya bagaimana dong? Karena kan mereka kan lebih cenderung selam Pak. Jadi akhirnya mereka itu dicemplungin katanya Pak. Jadi bawa kayak kolam kecil begitu ya. Jadi ditutup kepala pakai plastik, turun sebentar 1 menit, 1 detik begitu, tetap naik gitu. Tapi orang sakit itu mengerti betul kata dia dosa itu apa, salah itu apa. Jadi jangan sampai orang itu dibaptis itu dia kagak ngerti apa-apa begitu loh, Pak. Ibu percaya orang bisa mengerti dalam 2-3 hari? Dalam keadaan setengah sadar? Kita aja nggak ngerti-ngerti ya. Kita aja katanya tadi aku dari sononya memang begini. Kok sekarang jadi gampang 2-3 hari dalam keadaan setengah sadar bisa ngerti? Ya kan? Tapi nggak apa-apa, itu baik, itu usaha yang baik. Betul. Usaha yang baik ya. Usaha yang baik. Cuma hati-hati kalau orang di ICU jangan sampai dicelum gitu, dikasih plastik itu mati nanti. Tapi kebetulan orangnya ini tidak mati, puji Tuhan. Ya kebetulan kalau ada banyak kasus mati bagaimana? Memang saya juga merasa terlalu ekstrim, saya juga merasa. Tanya dokternya. Lagi pula memangnya penting di selam-selam kayak gitu. Itulah orang yang harafiah. Di selam itu harus celup ke air. Kalau mau harafiah saya salahin itu. Enggak, harus di Sungai Yordan. Iya. Kan? Salah itu. Prinsip itu salah. Tapi itu salah maksud saya gini loh. Harus begitu, nah itu salah. Itu boleh, itu kan usaha yang baik. Iya. Tapi kalau harus begitu itu salah. Nanti orang lain disalah-salahin sama dia. Iya, berarti tidak ada orang yang benar ya Pak ya. Ya. Salah juga itu betul. Oke. Betul, setuju. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang.
saya salah penyebutan tahun 2009. Saya kan menerima Tuhan Yesus ya Pak ya. Ya. Jadi melalui berbagai proses kehidupan, dari saya pertama mengenal Tuhan sampai sekarang saya mengenal suara kebenaran ini, jadi saya bertumbuh di dalam iman. Ya, tetapi kadangkala orang-orang di sekeliling kita kan kadang-kadang ya masih menyukai Injil placebo gitu ya Pak ya. Ibu sudah mendengar ya rupanya ya Injil placebo. Ya. Jadi kan kadang kita merasa agak sedikit gemas ya Pak ya. Tapi kita tidak bisa ya, karena kita tidak bisa berdebat ya, kita hanya mendengar tapi kita tidak sejahtera gitu loh Pak. Bagaimana sikap terbaik kita menyikapi orang-orang seperti ini gitu Pak, supaya kita tidak menjadi batu sandungan juga. Terima kasih ya Pak ya. Jadi begini Bu, kalau kita tahu orang sukanya Injil placebo ya kita nggak boleh menyerang. Kita sharingkan saja kebenaran dengan yang lembut. Kita jadi berkat buat dia. Gitu. Jangan debat nggak karuan, percuma debat, nggak ada gunanya. Iya, betul Pak. Jadi kita lewat perbuatan yang nyata aja, imanku benar gitu. Kalau tidak beda, perlu banyak berkata-kata ya Pak ya. Ya kalau pengertiannya beda ya mungkin butuh waktu. Nggak apa-apa gitu ya. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian semua, mumpung ingat nih, dengerin khotbah saya yang judulnya Injil Placebo. Placebo. Itu, waduh, itu nanti Bapak Ibu bisa iya ya gitu. Selama ini rupanya yang dikonsumsi Injil placebo. Ya. Gitu, ya. Ya, semoga Bapak tetap semangat di dalam memberitakan Injil kebenaran ya Pak, walaupun mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi diblokir oleh beberapa gereja. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, karena kami tetap memerlukan pengajaran yang benar, yang murni ya Pak ya. Amin, terima kasih Ibu. Terima kasih ya Pak Wigno. Saya semangat Bu, jangan khawatir. Iya, terima kasih Pak. Selamat siang. Ya. Oke, saya rasa udah jam 12 ya. Jam berapa ini? Iya. Iya, aku rasa sudah cukup ya Lin ya. Cukup kali ya. Terima kasih. Teman-teman mau makan juga, Pak Wigno udah lapar juga kan Pak Wigno. Bukan soal itu Bu, saya mau pergi juga. Oh iya, ada thank you, sorry. tugas lain ya. Ada tugas lain, ya. Oke, kita kembalikan ke Yoel. Kita tutup dalam doa berkat ya Pak Wigno ya. Ya, mari Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi sampai siang hari ini. Pagi yang penuh dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah diberkati. Dan kami percaya setiap kami bisa berubah. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Juga kami, kalau kami mau dipimpin, kami pasti bisa berubah. Berkati persekutuan doa Lumajang agar dari hari ke hari semakin mengerti kebenaran. Dan semakin banyak jiwa yang sembuh dari kesesatan. Agar banyak orang hidupnya menjadi berkat bagi sesama juga. Dan terutama menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri pertemuan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah percaya bahwa semua berkat sudah turun atas kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.